Pak, bisa untuk mengetahui bagaimana kondisi warga Iran terkini, kita telah terhubung dengan warga negara Iran, Qasim Muhammadi di Qom, Iran. Selamat pagi, Pak Qasim. Ya, selamat pagi. Baik, gimana kabarnya pagi hari ini, Pak Qasim? Alhamdulillah, sehat saja. Terima kasih. Baik, Pak Qasim, mungkin bisa ceritakan kondisi saat ini di Iran, bagaimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bisa bilang bahwa itu tidak ada begitu perubahan dibandingkan waktu perang. Yani sekarang di waktu gencatan senjata itu hampir sama dengan waktu perang. Yani luar biasa, rakyat Iran itu hampir tidak ada bedanya di antara waktu perang atau waktu gencatan senjata. Itu biasa. Mereka menjalani urusan mereka secara normal, karena kalau Iran itu kalau kita rujuk ke sejarahnya, kita setidaknya 7.000 tahun peradabannya Iran, dan oleh karena itu mereka sangat suka bumi mereka dan tanah air mereka. Bahkan biasanya kalau ada problem, kalau ada perang, biasanya di satu negara mereka melarikan diri ke negara tetangga mereka. Tapi Iran itu sebaliknya, ada banyak yang sudah balik lagi ke Iran dari mana-mana, bahkan dari Eropa, dari Amerika pun ada warga Iran yang sudah balik ke Iran, dan mereka mau berada di tanah air mereka waktu perang, waktu yang diperlukan wujud mereka di negara mereka. Oleh karena itu tidak ada begitu perubahan atau perbedaan di antara waktu gencatan senjata dan waktu perang di Iran. Baik, untuk Pak Qasim sendiri sekarang lokasinya di Qom, Iran. Apakah ini jauh dari lokasi peperangan saat ini? Di Qom itu juga dibombardir beberapa kali. Tapi biasanya itu kota-kota besar macam Tehran. Saya hampir 125 kilo jauh dari Tehran. Qom itu macam Yogyakarta di Indonesia, itu merupakan kota ilmu di Iran. Tapi ya itu juga sudah dibombardir beberapa kali di waktu perang. Ya, apakah Anda mengalami langsung ini dampak serangan atau ketegangan kemarin? Kalau di kota saya itu, kota Qom itu, ya pasti ada sebagian dekat rumah saya ada beberapa ledakan atau bombardir yang saya dengar. Bahkan anak-anak saya mereka takut, jadi khawatir. Tapi alhamdulillah aman saja di kota kita. Ya, bagaimana dengan aktivitas sehari-hari Anda? Apakah berubah sejak konflik terjadi, Pak Qasim? Ya, sebagaimana yang saya tadi katakan, alhamdulillah, karena kami ini sudah habis waktu lebarannya Iran. Di Iran itu setelah ada tahun baru Nauruz, kami menamakannya, hampir 15 hari itu libur, dan ada banyak yang mudik, ya, yang pulang kampung, sekarang balik lagi ke kota, dan sekarang alhamdulillah semuanya lancar. Mereka menjalani penguasaan mereka dan kerja mereka sekarang. Tapi untuk aktivitas sehari-hari, apakah ada mungkin jam malam atau memang senormalnya saja? Normal saja, normal. Oke, tapi untuk tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini seperti apa nih? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, kalau masalah sekolah masih secara online, belum buka sekolahnya karena masih khawatir, karena kalau pihak lain yang kita sekarang memerangi, pihak yang tidak menghormati akhlak, ya, kalau pada hari pertamanya perang itu dibunuh hampir 170 anak kecil yang tidak berdosa oleh Amerika Serikat, itu dibombardir sekolah. Oleh karena itu untuk diamankan dan dijamin keamanan sekolah-sekolah, mahasiswa-mahasiswa itu, masih kalau sekolah itu masih secara online, belum secara fisik lagi. Baik, yang terakhir Pak Qasim, mungkin harapan untuk warga Iran saat ini? Ya, insya Allah. Ini kalau yang saya dapat dari
kawan-kawan saya di Iran atau warga Iran itu, mereka tidak mau perang itu diulangi lagi. Oleh karena itu mereka mau memastikan bahwa musuh itu sudah dipelajari, pelajaran yang cukup bagus, dan kita tidak menerima lagi putaran itu bahwa kita perang, kita gencatan senjata, kita negosiasi dan berunding, dan diancam lagi, diperang lagi. Tidak boleh itu, karena itu beberapa kali diulangi, tidak boleh. Warga Iran itu tidak mau itu, dan mereka bilang kita harus terus menerus, kita melanjutkan perjuangan kami ini, sehingga kita bisa memastikan bahwa putaran itu atau sirkular itu tidak diulangi lagi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Qasim Muhammad. Kita berharap ya peperangan di sana ini akan berakhir dan aktivitas kembali normal. Terima kasih, salam sehat Pak Qasim. Pemirsa, jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam terakhir. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Irak. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. Bisa Amerika Serikat meluncurkan jet-jet angkatan laut dari kapal induk di tengah blokade pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Ya, pemirsa, rekaman video menunjukkan awak dek penerbangan mengarahkan jet tempur untuk lepas landas. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, 14 kapal telah mematuhi aturan blokade Amerika di Selat Hormuz dengan memutar balik. Right standard runners heading on course 35.